Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Leni Rahmawati. Saya bekerja di SMA Muhammadiyah 1 Gresik sebagai guru kimia. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi kimia tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Selamat menyaksikan. Selamat datang di video pembelajaran kimia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang laju reaksi. Apakah laju reaksi itu? Laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi produk tiap satuan waktu. Tahukah kalian, cepat lambatnya laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu konsentrasi larutan, luas permukaan bidang sentuh, suhu, dan katalis. Yang pertama adalah konsentrasi larutan. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Kondisi manakah yang memungkinkan terjadinya tabrakan? Di jalan yang sepi atau yang padat kendaraan? Tentunya di jalan yang padat kendaraan, kan? Hal yang sama terjadi pada konsentrasi larutan. Pada percobaan ini, terdapat 3 tabung reaksi yang berisi logam magnesium dan larutan HCl dengan konsentrasi yang berbeda. Hasil percobaan menunjukkan bahwa tabung reaksi yang berisi larutan HCl 3 molar menghasilkan gelembung gas paling banyak, atau dengan kata lain, semakin besar konsentrasi reaksi, maka semakin cepat laju reaksinya. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena dengan adanya konsentrasi reaksi yang semakin besar, maka jumlah partikelnya semakin banyak, sehingga semakin mudah terjadi tumbukan antar partikel dan terjadinya reaksi semakin cepat. Perhatikan percobaan berikut ini. I got my peaches out in Georgia. I got my weed from California. I took my chick up to the north, yeah. I get my light right from the north, yeah. And I see the way I breathe you in. It's the texture of your skin. I wanna rip my arms around you, baby, never let you go. And I say, there's nothing like your touch. It's the way you lift me up. Yeah, and I'll be right here with you till the I end got my of peaches out time. in Georgia. I get my weed from California. I took my chick up to the north, yeah. I get my light right from the north, yeah. You ain't sure, yeah, but I'm for ya. All I could want, all I can reach for. Nights alone that we miss more. And days we save as souvenirs. There's no time, I wanna make more time and give you my whole life. I left my girl in my local. Jadi, semakin besar konsentrasi larutan, maka laju reaksi semakin besar. 2. Luas permukaan bidang sentuh. Perhatikan gambar berikut ini. Di antara kedua bentuk tersebut, mana yang memiliki luas permukaan bidang sentuh yang paling besar? Vitamin C berbentuk tablet ataukah serbuk? Hal ini bisa kita lihat percobaan berikut. Manakah yang lebih cepat larut jika vitamin C dimasukkan ke dalam air berbentuk tablet ataukah serbuk? Ternyata vitamin C yang berbentuk serbuk lebih cepat larut daripada yang berbentuk tablet. Mengapa demikian? Pada kepingan atau tablet memiliki luas permukaan tertentu. Jika kepingan tersebut dipecah menjadi serbuk, maka luas permukaan akan bertambah, sehingga lebih mudah terjadinya tumbukan efektif antar partikel dan akan mempercepat terjadinya reaksi. Simak percobaan berikut ini ya.
Jadi, semakin besar luas permukaan bidang sentuh, maka laju reaksi semakin besar. Faktor ketiga adalah suhu. Pernahkah kalian melarutkan gula ke dalam air panas? Apakah ada perbedaannya jika melarutkan gula ke dalam air dingin? Campuran manakah yang lebih cepat melarutkan gula? Atau kita juga dapat melakukan percobaan dengan melarutkan tablet vitamin C ke dalam air panas dan air dingin. Campuran manakah yang lebih cepat larut? Pada kedua percobaan tersebut, gula dan tablet vitamin C akan lebih cepat larut jika dimasukkan ke dalam air panas. Hal ini disebabkan jika pada suhu tinggi, energi kinetik akan bertambah, sehingga partikel lebih aktif bergerak dan peluang terjadinya tumbukan efektif antar partikel semakin besar, sehingga laju reaksi meningkat. Sebaliknya, jika pada suhu rendah, energi kinetik akan berkurang, gerakan partikel semakin menurun, sehingga peluang terjadinya tumbukan antar partikel semakin berkurang, dan laju reaksi akan menurun. Perhatikan percobaan berikut ini. Jadi, semakin tinggi suhu, maka laju reaksi semakin besar. 4. Katalis. Apa itu katalis? Katalis adalah suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi zat tersebut tidak mengalami perubahan dalam berjalannya reaksi, dan fungsi katalis adalah menurunkan energi aktivasi. Katalis dapat mempercepat jalannya reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi reaksi. Apa itu energi aktivasi? Energi aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan supaya terjadi tumbukan efektif sehingga menimbulkan reaksi. Kedua grafik menunjukkan reaksi tanpa katalis memiliki energi aktivasi lebih tinggi dibandingkan reaksi dengan katalis. Hal ini menunjukkan bahwa dengan katalis energi aktivasi akan turun sehingga partikel tidak mengeluarkan energi yang besar untuk menghasilkan reaksi dan laju reaksi semakin cepat. Simak percobaan berikut ini ya. Bahannya yang pertama, setelah itu kita nyalakan timer dan kita tunggu selama 30 menit dan lihat perubahannya. Gelas pertama yang berisi cuka sedikit gelembung. Gelas kedua yang berisi cuka dan pemutih banyak gelembung dan berubah warna. Gelas ketiga yang berisi pemutih sedikit gelembung. Jadi, penambahan katalis dapat mempercepat laju reaksi tanpa mempengaruhi hasil reaksi. Jadi, faktor-faktor laju reaksi dipengaruhi oleh 1. Semakin besar konsentrasi, laju reaksi semakin cepat. 2. Semakin besar luas permukaan, laju reaksi semakin besar. 3. Semakin tinggi suhu, laju reaksi semakin cepat. 4. Dengan katalis dapat mempercepat laju reaksi. Terima kasih telah belajar bersama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi.